lanjutan minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. Kan waktu itu 2 minggu lalu kan kita pelajari for dengan while ya. Nah sekarang repeat ya, repeat. Repeat ini pasangannya dengan until. Ya. Mungkin kita bahas dulu yang kemarin, dan sudah pada lupa. Nah, dalam while, ya kita ulang dulu while ya, struktur while-nya. Aksi dilakukan berulang kali selama kondisi true ya, benar. Jadi selama benar dia akan ngulang, benar, ngulang, benar, ngulang. Nah, dia akan berhenti jika kondisinya salah, false. Jadi kalau salah, berhenti, stop. Jadi dalam while selama kondisinya benar, ya, dia akan terus mengulang dan berhenti jika kondisinya salah. Nah, kalau repeat itu kebalikan. Ya. Dia akan mengulang jika kondisinya salah dan berhenti jika kondisinya benar. Ini ya. Nah ini. Nah ini repeat ya, repeat until. Jadi repeat, aksi dulu, baru sampai kondisi. Jadi kondisinya di bawah ya. Jadi aksi dulu baru kondisi. Benar maka aksi. Nah kalau repeat nggak kebalikan, dia aksi dulu, baru menyatakan kondisinya benar salah. Gitu. Jadi dalam repeat, selama kondisinya salah, dia akan terus mengulang dan berhenti jika benar. Sama salah, ngulang, dan berhenti jika benar. Nah, kemarin kan saya contohkan yang masalah kirim surat lamaran ya. Jadi selama saya ditolak melamar kerja, saya akan terus ngirim surat lamaran lagi ke perusahaan lain. Ditolak lagi, kirim lagi, ditolak lagi, kirim lagi. Ditolak, enggak, saya udah diterima. Kalau sudah diterima, berarti benar. Berarti stop, dan saya tidak akan mengirim surat lamaran ke perusahaan lain. Ya, nah itu. Jadi aksi dulu ya, aksi dulu. Jadi dia demo dulu, kalau soal demo ini dia aksi dulu. Nah, baru kondisinya di bawah. Ya, kondisinya di bawah. Pengulangannya minimal adalah berapa kali? 1 kali karena sudah dilarang. Jadi kalau ini dia sembunyi-sembunyi, baru polisinya datang, baru minta izin, Pak, kami tadi sudah demo siang tadi, ya misalnya sore-sore nih ya, polisinya datang, Pak kami sudah demo, oh nggak boleh kata polisi. Nah, kan sudah terjadi sekali tadi, nah berarti besoknya nggak boleh. Jadi dalam kondisi repeat minimal 1 kali pengulangan. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah orang yang contohnya lain ya, orang yang melakukan kejahatan. Saya tahu bahwa kejahatan itu tidak boleh, dilarang. Saya tahu nanti kalau dalam kejahatan saya ditangkap polisi. Nah, tapi saya nggak peduli, saya lakukan aksi aja dulu. Wah, saya mau rampok dulu aja. Saya mau nyuri. Tangkap nggak ditangkap, urusan nanti belakangan. Gitu. Urusan digebukin, urusan belakang, berarti saya nyuri dulu. Nah, ya. Terjadi aksi, udah terjadi, baru ditangkap kemudian. Gitu. Ya, jadi ini orang yang, kalau orangnya bicara orang yang tidak melihat kondisi ya. Yang penting saya mencuri, saya butuh HP, saya curi HP dulu. Ya, syukur nggak ketangkap, gitu, nggak ketahuan. Ya, jadi ini adalah orang yang tidak bilang-bilang dulu, orang kasarnya dia tidak melapor dulu, menyuri. Nah, kalau yang repeat kan dia baik. Pak, saya mau nyuri HP boleh? Oh, nggak boleh, ya udah berarti tidak terjadi pengulangan pencurian. Tapi kalau ini nggak, diam-diam di belakangan, ya. Saya sudah curi HP, barulah. Oh, nggak boleh nyuri, tapi sudah dicuri duluan HP-nya misalnya. Ya, itu repeat. Jadi tidak melihat. Jadi kan ada istilah
nanti gimana atau gimana nanti. Ya, kalau while itu nanti gimana? Kalau saya nanti melakukan kejahatan nanti gimana? Saya akan dipenjara. Nah, kalau repeat enggak, kebalikan. Gimana nanti? Dibalik ya kata-katanya. Gimana nanti aja pokoknya. Mungkin saya berbuat jahat dulu. Ya. Jadi di sini dikatakan ya, aksi di dalam badan pengulangan ini ya, aksi pengulangan diulang sampai kondisinya benar. Jadi maksudnya apa? Selama kondisinya salah, dia akan ngulang terus sampai kondisinya benar. Ya. Dengan kata lain, jika kondisi bulian masih salah, masih false, pengulangan masih terus lakukan. Ya. Kayak nyuri nih, nggak ketahuan, berarti saya nanti nyuri lagi. Nggak ketahuan, nyuri lagi. Nah, berhenti jika sudah sadar, ketangkap. Oh, saya sekarang pakai narkoba, nggak ketahuan ya udah pakai lagi aja nanti. Pakai lagi, ketahuan, baru sadar. Ya, insaf. Orang kan biasanya sadar akan kejahatan itu kalau sudah ketangkap duluan, oh ya saya khilaf. Gitu. Jadi minimal dalam repeat 1 kali pengulangan. Karena kan aksi dulu. Jadi aksi, oh kondisinya menyatakan tidak boleh, berarti ya aksinya berhenti. Berarti aksi pertama sudah terjadi, baru menyatakan kondisi. Ya, gitu. Nah, gimana strukturnya? Sama seperti minggu yang lalu, ya. Nah, contohnya ini ya, kemarin kan pakai halo, ini pakai informatika aja ya, sesuaikan yang ada di sini. Jadi di relasinya K, integer, ini pakai K ini. K-nya kita beri awalan 1, baru repeat, ya. Alright, informatika, K tambah 1. Kemarin kan A tambah 1 ya, sama saja sebenarnya. Mau apapun, deklarasinya, variabelnya bebas, ya. Until K besar dari 5. Nah, kita masukin misalkan ya. Kita cobain. Ya, K-nya 1. Berarti kalau saya pakai K di sini berarti 1 informatika dulu ya. 1 informatika. Tambahin tadinya K 1 tambah 1 berarti K-nya jadi 2. 2 kecil besar 2 besar dari 5 salah. Kalau salah dalam repeat ngulang. Sama benar berhentinya. Kalau salah dia ngulang, ya salah. Berarti ulang. Berarti kan tadi kan 2 nih, sudah tambah 1 tambah 1 kan 2. 2 besar dari 5 benar. Berarti 2 informatika. Tambahin 2 tambah 1 3. 3 besar dari 5 salah. Ulang lagi 3 informatika. Tambahin lagi 3 tambah 1 4. 4 besar dari 5 salah. Ulang lagi ke atas suara 4 informatika. Tambahin 5. 4 tambah 1 5. 5 besar dari 5 salah karena nggak pakai sama dengan kan? Salah. Ulang lagi berarti 5 informatika. 5 tambah 1 6. 6 besar dari 5 betul. Kalau betul berhenti. Berarti sampai 5 kali. 1 sampai 5. Begitu. Ya. Nah, sekarang coba dibalik nih. Lebih kecil. K kecil dari 5 ya. Kita ulang. 1 informatika ya. Berarti di sini 2 kecil dari 5 sudah tampil tadi. Ya 1 informatika kan. 1 informatika. Ya, 1 informatika. Tambahin jadi 2. 2 kalau ini dibalik tadi kan 2 kecil dari 5 betul. Ya udah selesai. Berarti minimal 1 kali. Oh, ya. Benar? Nah, ini dalam programnya ya. Dalam programnya. Yang bawah. Jadi ini kan judulnya kan algoritma. Berarti algoritmanya. Ini program, berarti programnya. Ini bahasa kitanya.
Ini bahasa programnya. Ini episode code disebutnya ya, algoritma itu pakai panah-panah. Di program nggak ada panah-panah. Program apapun dengan pakai panah ya. Mau Java pun nggak pakai panah. Mau C, VB, DLP nggak pakai panah. Nggak pakai panah kiri ya, sama dengannya. Gitu. Jadi dalam repeat dia akan terus mengulang. Jika kondisinya salah, ulang lagi salah, ulang lagi salah. Jika benar, dia berhenti. Jadi orang yang sudah ditangkap polisi di penjara ya udah berhenti kejahatannya kan, gitu. Nggak akan bisa lakukan karena dia masih di dalam penjara. Kalau orang yang berbuat jahat, selama dia bebas, nggak ketangkap kan masih ngulang-ngulang kejahatannya. Ya, pakai lagi narkobanya, pakai lagi, buat jahat lagi, berbuat jahat lagi. Kalau orang berbuat kejahatan kan tidak memikirkan gimana nanti gimana yang dipikirkannya. Selama aman-aman saja, ulang-ulang terus. Ya. Dan berhenti jika sudah ditangkap. Begitu. Kebalikan dari while. Ya, contohnya banyak kan kehidupan sehari yang saya bilang tadi. Misalnya tadi saya katakan mengirim lamaran kerja, selama saya tidak diterima, saya akan kirim lagi, melamar lagi ke perusahaan lain. Masih ditolak, kirim lagi, kirim lagi, kirim lagi. Sampai saya diterima, berarti sudah berhenti, stop. Ya, nah contohnya ini adalah waktu kemarin sudah ya, tukang pos yang ngantar surat. Ya, ngantar surat. Ini alamat mikar ini di Hasibuan nomor berapa ya, nggak ada ditulis. Nah, berarti tukang pos akan menghantar suratnya door to door. Ya, mulai dari nomor 1, Hasibuan nomor 1. Ketok, Pak, ini berarti cari lagi kan, tambah lagi kan, plus 1, jadi nomor 2 sama ketok. Di kampus Umika enggak, cari lagi ke sebelah lagi ke nomor 3, namain lagi kan, jadi tambah 1 kelebatan 1. Di nomor 3 kampus Umika enggak Bu, enggak Pak, kata si ibu. Nomor 4 enggak, saya ke nomor 5, ini kampus Umika, iya, ya udah, benar, ya surat sudah diantar, ya sudah, akan lanjut lagi ke alamat nomor 6, nomor 7 dan sebagainya. Ya, jadi selama salah, orang-orang ngantar surat, ngantar barang, kurir, dia akan terus mencari alamat yang benar, kan gitu. Selama alamatnya salah, berarti dia akan terus mencari alamat yang sesungguhnya, sesuai dengan si penerimanya, tujuan, ya, alamat tujuan, gitu. Oh, ya, sehari-hari ya, contoh-contoh sehari-hari. Itu kan? Ya. Jadi ini mencetak tulisan algoritma sebanyak 5 kali. Ya. Kan ini penjelasan ya. Jadi kalau pakai kurung kurawal itu ada penjelasan. Ini pencetakannya, ini inisialnya ya, nilai awalnya. Jadi kalau yang dalam kurung kurawal itu tidak akan diproses oleh program ya, tidak akan dibaca. Ini hanya keterangan saja buat kita sebagai programmer. Oh, ini gunanya ini gunanya ini. Kalau kurung biasa, barulah diproses oleh program. Ya. Nah, seperti yang 2 minggu yang lalu kita bahas, coba buat yang ganjilnya, ya. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Hampir sama dengan while kemarin ya, yang digantinya. Terus nanti yang menampilkan genapnya 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Itu tinggal dikotak-atik ya, tinggal dikotak-atik. Silakan, ada yang bertanya, saya nggak bisa dengar ini ya.
ke sana lagi. Servisnya lagi nih, berarti suara masuknya nggak dengar ya, suara keluar, suara outnya ada, speaker outnya berarti ini, speaker inputnya ini nggak ada. Nah ini contoh penjumlahan deret ya, deret. Satu tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya ya. Jadi menjumlahkan deret angka berapa? 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15 ya dan seterusnya. Nah ini algoritmanya. Jadi kita tentukan dulu yang bahan-bahannya adalah K, N dan jumlah ya. Semuanya tipenya integer. Kita tentukan dulu berapa banyak deretnya, jadi banyaknya suku deret di rumah berderet-deret. Ada berapa banyak nanti angka yang kita hitung ya. Kemudian inisiasi awalnya jumlahnya 0, ya pasti 0, nggak mungkin 1. Selalu mulai dari 0, ya jumlah awal 0. K-nya kita kasih dengan nilai awal 1, jadi jumlah dan K itu adalah tipe jenisnya adalah konstanta ya. Jadi nilainya sudah ditulis di program 0 dan 1. Nah barulah repeat, ulang. Kita tambahkan jumlah tambah K. Kan tadinya 1 ya, 1. Ya, K-nya 1, K-nya 1 nih. K-nya 1, 1 K-nya. Jumlahnya awalnya 0, berarti 0 tambah 1, 1. Ya, di jumlah sekarang nilainya 1. Tadi nilai jumlahnya 0, ditambahkan dengan 1, berarti jumlahnya adalah sekarang 1. Ketimpa ya, 0-nya ketimpa dengan 1. Tambahin. Nah, tambahin. K tadinya awalnya 1, tambah 1, berarti 2. Masuk ke sini, until. Benar nggak atau salah? K tadi terakhir nilai awalnya 2, kan 1 tambah 1, 2. N-nya misalkan 5 ya, sampai 5 aja ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. N-nya 5, berarti 2 besar dari 5, salah. Kalau salah, ngulang. Lagi ke sini. Ya, jumlah tadi nilai awalnya 1, sudah jadi 1 kan, tambah K-nya 2, ya, menjadi 3, ya, betul nggak? Harus ditulis ini ya, ditulis ini ya. Kok saya ngingat kepala aja nih karena nggak bisa nulisnya. Jadi 3 kan, 1 tambah 2 kan 3, 3 besar dari 5, salah. Kalau salah, ulang lagi. Ya, jumlahnya terakhirnya adalah 3. Ya, 3. K-nya 3, ya tambah 3, 6. 6. Ya. Jumlah jadi 6. Kemudian K-nya terakhir adalah 3, 3 tambah 1, 4, sekarang 4. 4 besar dari 5, masih salah, ngulang lagi. Jumlah tadinya 6, tambah K-nya 4, 6 tambah 4, 10. Ya, jumlah 10 ingat. K-nya tadi 4, tambah 1, jadi 5. 5 besar dari 5, salah, karena tidak bersama dengan. Ulang lagi. Nah, jumlah tadi adalah 10. Tambah K-nya di sini tadi adalah 5, berarti 10 tambah 5, 15. Ya, K-nya tambahin 1, K-nya tadi 5, 5 tambah 1, 6. Until 6 besar dari 5, benar. Nah, kalau benar, stop ngulangnya. Tulis terakhir, write jumlah. Jumlah yang terakhir adalah 15. Gitu. Ini kan ini. 1
tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. Jumlahnya, jumlahnya sama dengan 15. Kalau N-nya 5. Kalau N-nya 6, sampai 6 berarti 15 tambah 6, berarti 21. Itu aja terus ya. Tergantung banyaknya N-nya, banyaknya suku deretnya. Ya. Banyaknya angka yang kita jumlah-jumlahkan. Itu. Ya. Itu kalau tambah. Kalau kali gimana? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, apa yang harus dirubah di program ini? Atau di algoritma ini? Yaitu ini aja, tambah jadi kali. Ya. Kali-kali. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 kali 5, 100. Ya. Tuh. Benar ya? Benar ya? 24 kali 5 ya 100. 100 berarti jumlahnya. Berarti jumlahnya 100. Tuh. 1 kali 2, 2. Kali 3, 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 kali 5, 100. Terus 20 ya? 20. 24 kali 5 mah ya? 24 kali 5, 120 jumlahnya. Oke. Nah ini contoh rata-rata ya, menghitung rata-rata nilai. Misalkan nanti ini nilai akhir mahasiswanya berapa nilainya, TS berapa, UAS berapa, kehadirannya berapa, tugas berapa. Nah nanti dihitung, dirata-ratakan, tergantung banyaknya jumlahnya. Ya komponennya apa aja yang dijumlahin, berapa banyak gitu ya. Kan kalau di kuliah itu TS, UAS, kehadiran kalau atensi ya, kalau dipakai tugas-tugas gitu 4 misalkan. Yang 4, ada yang 5, ada prakteknya misalkan kalau pemrograman 5. Nah, kalau 4 berarti nanti dibagi 4, kalau 5 berarti dibagi 5. Ya, itu kalau rata-rata kan. Rata-rata. Nah, ini algoritmanya. Menghitung rata-rata nilai yang kita masukkan. Selalu jumlah itu 0 ya, jumlah itu 0. Kan menghitung itu mulai dari 0. 0-nya, startnya baru 1, 2, 3. 0 detik, baru 1 detik, 2 detik, 3 detik. Titik 0 ya. Ya kita ngukur pun kan penggarisnya di titik 0. Awal. Nah ini nanti ya, nah ini nanti dibagi nih, jumlah dibagi N. Jadi dari jumlah total dibagi banyaknya N. N itu banyaknya bilangan ya. Sehingga N-nya lebih besar dari 0. Jadi minimal 1. Jadi jumlah per N ya rata-rata ya. Jumlah total dibagi 5. Nah contoh yang tadi nih. Tadi kan 5 nih ya. 5. Ya sudah Pak 5. Berarti tadi ini 15 ya. 15 kalau yang tambah kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. 15 jumlahnya. N-nya adalah 5. Berarti 15 bagi 5. 3 berarti rata-rata. Ya. Ratanya 3. Kan 1 sampai 5 tengah-tengahnya 3 kan? Ya. Ya, jumlahnya 15 dibagi banyaknya angkanya tadi 5, berarti 12 per 5, 3 rata-ratanya.
2, 3. 3 kan di antara 1 sampai 5. Kalau yang kali, ya, kalau 1 kali 2 kali 3 ini tadi 120 ya, 20 bagi 5. Nah, berarti rata-ratanya berapa itu tadi? 40 ya? 40. Tuh. 120 bagi 5. 60. Sorry. 60 tengah-tengah. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ada pertanyaan? Buka dulu chatnya. Anissa tidak apanya apa? Nggak kedengaran soalnya. Mana? Jelas? Gimana? Oke. Lanjut lagi ya. Nah ini while versus repeat ya. Ini pertandingan nih. Duel maut nih while dengan repeat. Seperti halnya pada struktur while, struktur repeat juga dapat digunakan untuk masalah yang jumlah pengulangannya tidak diketahui atau tidak dapat ditentukan. Ya, beda dengan for ya. Jadi while dan repeat ini sebenarnya mirip ya, mirip, cuma terbalik ya, true false, false true-nya.
Jadi while dan repeat ini sama-sama pengulangannya kita belum bisa ketahui, ya, atau belum dapat ditentukan ya berapa kali pengulangannya. Kan di sini ada dikatakan nih, ya, jumlah pengulangan tidak diketahui atau tidak dapat ditentukan sebelumnya. Jadi nggak bisa diperkirakan gitu. Ya, saya misalkan tadi kirim surat lamaran, saya belum tahu saya akan langsung diterima atau tidak. Ya, kirim sekali surat lamaran kerja langsung diterima, bisa ya, bisa berkali-kali, bisa puluhan kali baru diterima. Nah, itu kan kita nggak bisa prediksi ya. Kita tidak bisa memprediksi masa depan. Ya, tapi kita bisa memprediksi kalau sudah terjadi ya masa lalu, masa belakang. Beda dengan for kan di hari awal kita sudah tahu akan mengulang berapa kali, berapa banyak. Ya, nah itu. Nah, pemilihan struktur while atau repeat bergantung pada karakteristik dari persoalan. Jadi maksudnya, kapan kita menggunakan while, perintah while, kapan kita menggunakan perintah repeat, nah tergantung persoalannya. Nah, di sini dikatakan ada permasalahan yang hanya benar bila menggunakan struktur while, tetapi bisa fatal bila menggunakan repeat, misalkan, atau sebaliknya. Jadi misalkan permasalahan ini, soal ini hanya pakai while saja, kalau pakai repeat nanti ngaco, bisa saja begitu. Atau sebaliknya, oh ini cocoknya pakai repeat, pakai while tidak. Nah, jadi kita menentukan ya, ini ada soal nih, cocoknya pakai apa ya, terserah. Cocok pakai while atau pakai repeat, kalau itu pengulangannya kita belum tahu. Tapi kalau pengulangan sudah kita ketahui, berarti kita pakai for. Ya, nah ini perbedaannya katanya ya. Perbedaannya. Struktur repeat, ya. Saya ulang lagi nih. Kondisi pengulangan diperiksa pada akhir pengulangan. Karena kondisinya di bawah kan, di bawah kalau repeat. Kondisi ya, ini kita ulang lagi ke atas. Nah, kondisi kan di bawah. Dia aksi dulu, nggak lihat hasilnya benar salahnya. Yang penting aksi dulu, selonong boy dulu. Yang penting saya nembak orang dulu. Mau benar salahnya nanti urusan belakangan. Yang penting saya makan dulu, apakah puas enggaknya nanti urusan belakangan. Ya, boleh tidak makan urusan belakangan. Ya, tuh kalau dalam repeat kondisinya terakhir, kalau while kondisinya di awal ya, pertama. Oke, lanjut lagi. Ya. Jadi kondisi pengulangan diperiksa di akhir pengulangan. Jadi instruksi di dalam badan pengulangan dilaksanakan dulu. Instruksinya ya atau aksinya. Baru kemudian pengetesan kondisi dilakukan, barulah lihat kondisi. Jadi aksi dulu, sehingga badan pengulangan dilaksanakan paling sedikit satu kali. Nah, dalam repeat itu satu kali, karena aksi dulu. Ya, penting saya aksi dulu, baru kondisinya terakhir. Jadi minimal sekali kalau dalam repeat. Nah, kembalikan dengan while. Struktur while itu pengulangan, kondisi pengulangan diperiksa di awal, karena kondisi dulu, baru aksi. Kalau repeat, aksi dulu, baru kondisi. Ya, di awal pengulangan. Jadi, instruksi di dalam badan pengulangan hanya dapat dilaksanakan bila pengetesan kondisi menghasilkan nilai true. Ya, jadi dalam while, kondisi dulu, oh boleh, kondisinya boleh, ya baru aksi dilakukan. Ya, sehingga badan pengulangan mungkin tidak akan pernah dilaksanakan bila kondisi pengulangan pertama kali sudah salah nilainya. Ya, itu 2 minggu yang lalu kita pelajari. Di awal sudah salah kondisinya, berarti ya udah, berarti tidak ada pengulangan di while ya, minimum, berarti minimum pengulangannya 0 kali pengulangan. Tidak pernah terjadi gitu. Kalau repeat minimal sekali terjadi pengulangan.
Di while minimal tidak ada pengulangan atau 0 kali pengulangan. Jelas ya? Bolak-balik. Jadi untuk kapan kita menentukan perintah pengulangan ya tergantung soalnya. Ya, cocoknya pakai yang mana? Ya. Jadi pengulangan itu ada dua ya. Yang sudah diketahui pakai for. Nah, yang belum diketahui cabang lagi dua. While dan repeat. Di totalnya 3. Ya. Jadi ada pengulangan yang sudah diketahui dan ada yang belum. Sudah berarti hanya satu perintahnya yaitu for. Yang belum berarti ada 2. Nah ini perbandingan ya tadi ya. Nah, yang kiri itu menggunakan perintah while, ya. Yang kanan menggunakan perintah repeat. Soalnya sama persis ya, persis. X awalnya 7 di while, di repeat awalnya juga 7. Di while kecil dari 5, ya. Di until kebalikan, jadi kebalikan tanda ya, kebalikan tanda. Kalau yang satu lebih besar, tandanya satu lagi lebih kecil. Oke, jadi kalau while-nya lebih kecil berarti repeat-nya lebih besar. Kalau while-nya lebih besar berarti repeat-nya lebih kecil. Ya, lihat. Ini kondisinya di awal. Jadi perbandingan lebih kecilnya itu di while pertama ya. Di awal. Kalau repeat di akhir. Sama-sama tambahin, sama persis ya. X tambah 1 di kiri di while. Karena repeat X tambah 1 juga. Jadi tidak merubah soal. Nah, pertanyaan saya, kira-kira hasil di while berapa? Yang sebelah kiri, yang repeat sebelah kanan hasilnya berapa? Coba tulis di chat ya. Ada berapa itu? Misalkan di sininya halo aja ya. Pakai kayak kemarin ya. Write-nya X, halo. Jadi 1 halo, 2 halo, 3 halo atau berapa halo ya? Coba. Silakan cobain. Yuk, berapa hasilnya? Yang kiri dan kanan. Kan ini 7, ya X-nya 7. Berarti 7 kecil dari 5, betul salah? 7 kecil dari 5, itu salah? Salah. Kalau salah dalam while gimana? Kalau salah, berhenti. Ya, berarti ada pengulangannya? Nggak ada, berarti 0 kali. Sekarang di repeat sebelah kanan, X-nya 7. 7 halo berarti ya. 7 halo.
Ya kan 7 nih, 7 angkanya di sini. Tambah 1 8. 8 besar dari 5? Betul. Kalau betul, berhenti. Berarti ini udah berapa kali? Sekali pengulangannya. 7 halo. Kalau ini nggak ada. Ya, nah ini minimum ya. Ini jumlah contoh pengulangan yang minimal, yang minimum. Di while tidak ada, di repeat sekali. Ya, nah ini penjelasannya ya. Jadi hasil dari algoritma tidak ada. Di while nggak ada ya. Jadi karena badan pengulangan tidak pernah dimasuki. Karena udah salah. 7 besar kecil dari 5 salah ya. Berarti ini nggak bisa diproses ini dalam while. Nah, yang repeat yang sebelah kanan, hasil dari algoritma adalah 8. Ya, pengulangannya 1 kali masukin. Dan 7 sama 1 8. Ya, 8 betul, berhenti. 5 sekali. Sudah, ini kesimpulan ya. Silahkan dibaca. Jadi dalam while dan repeat digunakan, jadi penggunaan while dan repeat ini jika jumlah pengulangannya tidak diketahui sebelumnya. Ya, yang dapat ditentukan hanya kondisi berhenti. Ya. Berhenti. Nah, struktur while digunakan yang kedua ya. Pada kasus yang mengharuskan terlebih dahulu pemeriksaan kondisi objek. Jadi while itu periksa dulu. Memeriksa dulu kondisinya, betul salah. Kalau betul, lanjut. Kayak ada polisi lagi sedang razia ya. Razia. Diperiksa surat-surat kelengkapan kendaraan. Betul? Lengkap surat-surat, ya udah boleh jalan. Jalan kan? Tapi kalau tidak surat-surat nggak lengkap, ya berarti stop, ditilang, berarti nggak boleh jalan. Berhenti berarti 0. Ya, berhenti ya sebalik kanan. Karena surat-suratnya nggak lengkap, ambil dulu surat-suratnya di rumah. Nah, itu dalam while ya, jadi dia periksa dulu. Kalau struktur repeat digunakan pada kasus yang terlebih dahulu memanipulasi objek, ya, baru periksa terakhir kondisinya di bawah. Ya, itu aja perbedaannya. Yang satu kondisinya di awal, di while, satu kondisinya di akhir, itu repeat. Yang satu tanda lebih besar, satu tanda lebih kecil. Satu lebih kecil, satu lebih besar. Oke, Rebes. Silakan kalau mau bertanya. Kuota habis, kenapa? Ya Eka, nanti saya kirim ya. File-filenya nanti semuanya saya kirim ke WA aja ya, biar walaupun sekarang itu saya rusak lagi, nanti materinya udah disebarin. Iya Pak. Oke Pak. Oke, sekarang absen ya. Alhamdulillah. Hadir Pak. Cuma hadir baik. Oh iya, untuk penggantian minggu yang lalu, bisanya kapan? Nah, paling nanti di chat aja ya, di WA aja ya. Siap Pak. Kalau bisa pagi ya.
Siap, Pak. Sabtu pagi, Senin pagi, Selasa pagi, saya bisa. Siap 86. Hadir, Pak. Absen dulu. Ini absennya yang minggu yang lalu ya. Ini tanggal berapa itu? Masih November ya. Tanggal 25 ya. 25 November. Iya, Pak. Mau main ya? 25. Berarti yang hadir apa ini? Ahmad ya. Ahmad Suban. Pak, saya berdua. Oke, sudah. Terus Anissa. Anissa mana ini? Ramadan. Loh. Ramadan di mana? Oh, Anissa dan Nokia ya. Nokia Ramadan. Terus Aryo. Ayo. Rosa Fitri. Kemudian Bukhari. Yang berdua ketik aja, ketik, bapaknya kan gak dengar kita. Terus Dewi. Arjani. Berarti yang nggak masuk nih
Ade, Aldi, Alvina, ya, Anissa, Larasati, Aris Sofyan, Arya, Sumlan, Aulia Rizky, nggak ada ya. Cipta dan Warta nggak ada. Oke, lanjut. Sudah Dewi, Ega. Anissa, Ega ada 2 ya. Berarti Ega Muti nggak ada. Kemudian Eka Nur. Terus Emma. Elma. Kemudian Evi, Rizky, sudah. Kemudian Fitri 2, Fitrihan, Fitriwah, Fitri kuadrat, Fitrihan, Fitriwah. Ini Pedro, Fiji nggak ada. Terus Hedi, sudah. Terus Igli. Ini ada 4 nih. Igli, Intan. Igli dan Intan. Igli, Intan. Berarti Indra nggak ada. Ada Pak Igli. Terus Iqbal, Isa. Biasanya kan gak denger ya, Le. Isal nih, Faisal itu nama asli siapa ini? Iya Pak, Faisal Nurdin. Coba Isal, ketik-ketik, saya nggak kedengaran suaranya. Muhammad Faisal. Faisal diketik. Iya, mana ngetik deh. Faisal. Sebaiknya nama asli ya, biar nggak ini, biar gampang. Sal di chat. Udah. Udah Pak. Jadi satu Oh, Faisal Nurdin. Oke. Dan kenal. Berarti Kenanga tadi ada ya? Di kota ya? Jadi nomor yang di satu. Yang ada Khalid Laili. Coba bisa nih dibenerin kayak gitu. Mungkin. Ya, biasanya merasa sadar. Aduh, oke. Apabila yang gua paham itu kan sudah. Terus Khalid ada ya? Oke, Khalid sudah. Laili ada ya. Laili ada sudah. Terus Muhammad Farhan. Berarti yang nggak ada Zaki Matiu Alfiansah. Oh ada Alfiansah. Alfiansah ada. Sudah.
Rizka sudah, berarti Kasim nggak ada ya. Noval di Nabila nggak ada. Kemudian lanjut Sekar. Sekar Dewi, berarti yang nggak ada. Putri, Rahmat, Sarpan. Lanjut Siti, Siti Fantia. Sandy nggak ada. Terus Ula, Semara. Pak, saya sendiri Farofa Pak, ikutan ke Novaldi. Ya. Pak, Siti Nur, Siti Sarah, Ode, Wawan, Yafi nggak ada ya. Ada yang kelewat? Pak saya sendiri Farofa. Saya lihat dulu cek nih. Hadir Pak. Ari hadir. Pak saya sendiri Farofa. Serius siapa nih? Ikutan Novaldi. Sandy, Sendiri Farofa Pak. oke, siap. Sandy, Ya Pak. Pak Ari Sendiri hadir Pak. Farofa ya. Katanya kan nggak dengar. Katanya nggak dengar. Mana dia hadir Pak? Arya, Ari hadir Pak. Nadia hadir Pak. Arya Sumlan Pratama hadir Pak. Nadia Yunanda hadir Pak. Arya, oke, sudah. Oke, terima kasih Pak. Sekar udah. Farhan udah. Ayu. Kasim ada tadi ya. Kasim. Kasim beres, selesai. Fitri udah kan? Gitu. Dirga belum? Udah Dirga. Windia ini siapa? Windia kok nggak ada namanya? Nggak ada di absen Windia. Windia. Windia siapa ini? Windia ke dalam
Udah ya. Ada lagi kan? Udah semua ke absen, ini kayaknya setengah yang hadir nih. Banyak yang nggak hadir. Yang nggak hadir ya, saya bacain yang nggak hadir. Ade, Aldi, Rufina, Anissa, Laras, Aris Sofian, Aulia Rizky, Cipta Ramadan, dan Wiyuta, Ega Moti, Pedro, Biji, Indra Permana, Zaki Hasya, Matthew Febrian, Nabila Bakhtiar, Putri Septiani, Rahmat, Tarpan, Siti Nur, Siti Sar, Paude, Wawan, Yapi ya, itu yang nggak hadir, nggak ada. Yang lain sudah. Oke, saya accept. Ini untuk minggu lalu ya, absennya. Nanti yang untuk hari ini kita cari hari lain. Oke, sudah saya simpan. Tinggal dicek aja ya di absennya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan di WA aja nanti kalau ada apa-apa informasi. Oke. Iya Pak, terima kasih. Jadi, Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semoga sehat selalu, panjang panjang umur. Ya Pak, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin lah. Fitri. Apa Pen? Di chat malah nggak dibales. Keluar dari kelas gimana caranya? Iya. Dia kan sih jualan. Ya jangan panik itu ya